Shalom sobat, semoga sobat semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengenalan saya akan Tuhan Yesus Kristus. Saya Kristen dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, jadi mengapa saya percaya? Karena saya belajar bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Maha Pemberi damai sejahtera dan keamanan. Jadi saya berpikir bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberi damai sejahtera dan keamanan sampai kehidupan yang kekal. Nah, gitu. Sampai selama-lamanya ya. Jadi ini pelajaran saya keempat. Pelajaran pertama sampai ketiga bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Jadi saya ambil saat ini temanya yang saya pelajarin adalah Tuhan Yesus Kristus Maha Pemberi sejahtera dan keamanan. Nah, ayat Alkitabnya yang saya pelajari adalah Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan ya. Nanti teman-teman bisa baca perikop lengkapnya, tapi untuk menghemat waktu saya baca sebagian aja. Oke sobat. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di sini saya pelajari Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti apa? Damai sejahtera Tuhan Yesus itu datang dari surga, melebihi apa yang diberikan dunia. Kalau dunia beri 1, Tuhan Yesus memberikan 2. Kok dia memberi 10, Tuhan Yesus memberikan 200. Maksud saya apa? Maksudnya adalah damai sejahtera itu adalah damai sejahtera dari Tuhan dan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Makanya dibilang tadi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Tuhan membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Nah, itu pertama dulu ya. Yang kedua, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bayangkan, hanya Tuhan yang membuat kita tidak bimbang dan menyertai kita, meneguhkan, menolong, yang membawa kita kepada kemenangan. Jadi apa? Tak perlu khawatir. Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga, Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Garis bawahi ya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan menjaga kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Mengapa saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera, keamanan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus itu menjanjikan hal tersebut kepada saya dan kepada kamu, kepada kita yang percaya kepadanya. Apalagi menjadi ayat pegangan saya, Matius 28 ayat 20. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar hal ini ya, tapi ini yang saya pelajari. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangkan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Dia berjanji akan menyertai saya dan kamu dan kita semua sampai kepada akhir zaman, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya.
Bayangkan, manusia kan terbatas, manusia terbatas ya, terbatas ruang dan waktu, terbatas usia, ya terbatas. Tetapi Tuhan Yesus itu menyertai sampai kepada akhir zaman, tidak terbatas ruang dan waktu, sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangkan, Tuhan Yesus itu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita gentar gelisah, datang kepada Tuhan Yesus. Saya baca lagi ya, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, di sini yang saya pelajari di Yohanes 10 ayat 28, selain Tuhan Yesus itu menjaga kita, menyertai kita, Tuhan Yesus juga memberikan hidup yang kekal. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini perkataan Tuhan Yesus di kitab Yohanes 10 ayat 28. Bayangkan, selain menyertai kita sampai selamanya, Tuhan Yesus juga memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Itulah mengapa saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar guru, tetapi Tuhan yang datang ke dalam dunia ini menyerupai rupa manusia, mengambil wujud sebagai manusia untuk menunjukkan bagaimana kasihnya kepada saya dan kepada kita yang percaya padanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dan firman itu menjadi manusia sama seperti kita. Nanti coba teman-teman baca di Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, dan ayat 14-nya. Nah, Tuhan Yesus datang dari surga, mengambil rupa manusia untuk kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, itu sobat ya, itulah pelajaran yang saya pelajari tentang pengenalan saya akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Pemberi sejahtera dan keamanan sampai selama-lamanya. Oke sobat, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jika kalau ada tema yang perlu kita pelajari bersama, tolong tulis di kolom komentar, dan apa yang perlu saya perbaiki, tolong perbaiki teman-teman dengan beri komentar di kolom komentar ya, sehingga saya dapat memberikan pelajaran yang lebih baik lagi untuk kita bersama-sama belajar. Oke sobat, terima kasih, semangat terus belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.